tipu-tipu dan kemunafikum. Paham teman-teman? Terus terang teman-teman ya, saya tidak setuju kalau Anda bilang dunia Islam abal-abal, saya setuju ya. Tapi kalau dunia Islam penuh tipu-tipu, enggak. Harusnya dunia Islam yang asli. Itu indah. Karena Islam itu cuman bahasa. Islam itu hanya bahasa Arab, teman-teman. Yang maknanya, kalau bahasa Inggris surrender, bahasa Indonesianya berserah diri. Jadi harusnya soto pedas komentarnya, dunia Islam yang abal-abal penuh tipu-tipu ya. Tapi kalau Islam yang sejati, yang asli, itu bukan merek agama ya teman-teman. Islam yang asli bukan merek agama. Ini harus dipahami. Di balik layar ada drama Korea. Iya betul ini. Saya setuju nih, soto pedas ya. Anaknya Agustan itu saksi kunci. Setuju saya dengan komentar ini ya. Anaknya Agustan itu saksi kunci. Makanya teman-teman yang punya nomornya, sekali lagi nomor WA saya, dicatat teman-teman, 08191 4743418. Yang punya nomor pribadinya anaknya Agustan, tolong saya dikasih ya. Karena kasihan ya, saya mau memberikan beberapa kesaksian juga edukasi ya. Jadi seandainya anaknya Agustan pun memilih Islam sebagai agama KTP ya saya katakan, silahkan, tetapi jadilah juga Islam yang asli. Ataupun seandainya anaknya Agustan masih seperti pernyataannya di video yang terdahulu mengatakan percaya Yesus adalah Tuhan, juga harus memahami Tuhan yang asli. Tuhan dalam teks Bible Perjanjian Baru itu artinya Gusti atau Tuan, junjungan, orang yang ditaati, orang yang diikuti, bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika anaknya Agustan berkata percaya Yesus adalah Tuhan, itu harus dipahami Yesus adalah pemimpin, Yesus adalah junjungan, Yesus adalah Tuan. Bukan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, bukan ya. Ini ada komentar Dawi Nejat, namanya baru ya. Saya umat Islam, saya subscribe Anda. Ya terima kasih Mas Bro. Karena saya masih melihat Anda orang baik. Damailah dengan jujur atas siapapun yang kita anggap Tuhan. Apa nih maksudnya? Kita anggap Tuhan. Ya pertama kita ucapkan aja terima kasih dah pemilik akun Dawi Nejat ya. Namanya baru, itu jarang saya baca. Nama Dawi itu jarang kita dengar ya. Dewi biasanya. Dawi Nejat. Wah, namanya ini orang mana ya? Ini agama apa? Kelompok mafia kok main-main ancam? Oh ini yang tadi mungkin ya. Ketika kita lagi live telepon Aristo, kemudian dia ngancam-ngancam ya. Aristo ini muridnya Kainama penipu, gelar pendeta lulusan Leiden dan Haifa. Nah iya. Kasihan sebenarnya. Ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya atau ustadznya seperti Kainama, muridnya wis bakal lebih kacau. Loh ini KCKG, tinggalkan nomor HP di LC. LC itu apa? Live chat ya, dan alamat kalau berani. Kalau di live chat nanti live-nya hilang, terhapus. Langsung aja teman-teman catat ya, nomor HP 08191 4743 418, nomor WA itu. Chat WA ya. 08191 4743 418. Darren Ben, keyakinan iman jika bertentangan dengan kejujuran pada hati nurani, mending dilarutkan ke sungai deras. Itu yang membuat Ko Agustan jadi 14 jam yang lalu. Agustan juga. Dan 10, 11, 12, 36. Terakhir juga ya ini. Ya, kecewa, bla 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 gitu kan. Saya kasih nampak lah. Inilah kelakuan polemikus sebelah. Jadi bagi teman-teman Kristen yang nonton, ya kalian sendiri yang menilai bagaimana kelakuan polemikus kalian ini. Ya, ini contohnya. Ya kalian bisa lihat. Semua ya menyorot Ko Agus
Yesus dan anaknya dibawa ini. Anaknya dibawa. Merinding. Anak gadis Ustadz Agustan tetap cinta Yesus. Ya, terus anaknya juga dibawa di sini. Ya, kini beri pesan terakhir kepada anak gadisnya kan gitu kan judulnya nih. Agustan sang penghujat kini beri pesan terakhir pada anak gadisnya. Makin parah, nih anaknya juga dibawa. Teman-teman bisa lihat deh, thumbnailnya aja udah tahu kan. Nah. Berita-berita seperti inilah yang membuat Ko Agustan tuh ya jadinya emosi, dan karena emosi tahu sendiri. Orang kalau udah sakit, ya emosi lagi. Ya udah gitu, nggak kelar-kelar sakitnya. Karena memang mereka tahu, Oten-Oten ini tahu bahwa Ko Agustan ini temperamen. Ko Agustan ini tipikal yang istilahnya mudah marah. Jadi mereka pancing. Jadi memang Oten ini punya strategi seperti itu. Memancing kalian sampai emosi, begitu kalian emosi, ya mereka tunggu gitu. Antara kamu sakit atau kamu salah ngomong kan gitu. Pilihannya antara kamu nanti salah ngomong, ya salah ngomong terus itu mereka akan giring, ya mereka akan bawa hal tersebut sampai kemana-mana. Atau yang kedua kamu sakit gara-gara emosi. Gara-gara nggak bisa nahan emosi jadi sakit, nah itu keinginan mereka. Jadi inilah strategi yang dijalankan oleh Oten-Oten di 2023. Ya, jadi saya sudah sampaikan dari awal, di 2023 ini mereka bukan mau diskusi. Nggak akan mau diskusi. Karena kalau diskusi mereka akan babak belur. Ya. Jadi caranya adalah sekarang mereka ingin membuat kamu marah, ingin membuat kamu ya silap. Jadi begitu silap, mereka akan goreng hal tersebut sampai kemana-mana. Semua channel-channel polemikus ini akan kompak menggoreng. Karena mereka sekarang ya udah istilahnya ada istilahnya komando seperti itu. Ada yang mengkomandokan, ada yang menyebarkan. Jadi begitu ada informasi misalnya Ko Agus gini, mereka sebarkan di grup mereka, goreng. Ya semua akan goreng bersamaan. Itu yang dilakukan oleh mereka. Kalau bisa sampai orang ini emosinya sampai membuat dia sakit. Ya, dan mereka siap mengeluarkan berapapun dana yang dibutuhkan. Kalau nanti istilahnya ini diproses gitu kan, mereka akan gelontarkan dana luar biasa kawan-kawan. Itulah yang saya katakan, ya mau gimana gitu, mau gimana. Sedangkan pendebat Muslim tahu sendiri, kita ini semua ya berdebat itu atau berdiskusi itu menyampaikan kebenaran itu ya berdasarkan channel masing-masing, terus ya dari sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa tanggung sendiri, itu yang berat di Muslim, jujur ya, di Muslim itu beratnya di situ. Jadi istilahnya kita nggak punya seperti mereka yang sampai itu ada donaturnya yang udah standby gitu. Kalau kita nggak ada, jadi ini yang membuat ya pendebat Muslim itu cukup rentan. Dan saya saran mau kamu bunuh saya Aristo, kamu bunuh saya ya. Kebenaran tuh tidak akan tiba-tiba yang salah jadi benar, tidak akan. Orang mau bunuh saya, tiba-tiba orang yang salah jadi benar, nggak bisa. Atau sesuatu yang salah kemudian dibenarkan setelah membunuh saya, nggak bisa. Darren Ben berkomentar, tambah meyakinkan bahwa video itu memang settingan ya. Suneo autonim nih, Aristo bulat. Mana ya tadi ada yang komentar cerita tentang Agustan dulu begini-begini. Bang Tato, udah biasa pihak yang menjelaskan umat Kristen kalau sudah KO pasti mutar balik fakta dan nanti kasusnya dibuat seperti Ahok. Oh ini ada komentar juga. Ini ada komentar yang pernah es coklat Seril. Saya kenal baik Ko Agustan. Nah, dia bilang es coklat Seril ya. Komentar pertama tadi jam 8.41. Saya kenal baik Ko Agustan. Tolong kasih nomor saya. Bukan kasih nomor saya.
Tolong nomornya Agustan yang bisa dikontak istrinya atau anaknya ya. Saya minta ya. Kirim ke WA saya 08191 4743418. Saya kenal baik Ko Agustan. Beliau saat jadi pendeta di GBPS adalah orang baik dan setia kepada pimpinan. Saya bisa mengerti ekspresi beliau sekarang kepada agamanya yang lama. Maksudnya gimana? Agamanya yang lama kan Kristen. Saya tidak ngerti ya ini kasusnya, Pak. Tapi saya soroti ini ya. Saya kenal baik Ko Agustan. Nah, kalau Anda kenal baik, tolong saya minta nomor kontaknya. Oke ya teman-teman, ini sudah 2 jam 12 menit 60 sekarang. 2 jam 13 menit ya. Oke, sekian aja pada video kali ini. Terima kasih buat siapapun. Jadi teman-teman, dari sampai detik ini kita masih belum dapat informasi yang pasti apakah buku atau bukan buku apa cover Alkitab yang diambil oleh Hani Kristianto itu sebelumnya ada isinya atau memang sudah lama kosong begitu. Ya, kalau sebelumnya ada isinya berarti ada acting atau settingan-settingan yang dibuat sebelumnya. Tapi kalau sudah lama kosong berarti yang dikentutin oleh Agustan itu mungkin buku yang berbeda atau benda yang lain. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat siapapun yang sudah menyimak live ini. Bagi yang berbahasa Arab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahasa Ibrani, alaihim shalom. Yang berbahasa Nusantara, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera ya. Santi, Santi, Santi. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Oh ya, ingat, setelah ini nanti saya akan post pas habis video ini saya matikan, mungkin sekitar 3, pokoknya sampai sekitar 1-5 menit. Saya akan upload videonya bukti bahwa Aristo dan bekerja sama dengan Zulkifli Amabas pernah memfitnah saya dengan menebarkan kabar bohong. Silakan disimak juga videonya ya. Oke, thank you.